Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramaterong Nuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang lolosnya Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024. Amin Rais langsung serang dalam tanda kutip Jokowi, katanya titik ya. Apa saja katanya atau kritiknya setelah lolosnya? Apakah ini juga untuk menutupi ya dari spekulasi dengan lolosnya Partai Umat sebagai kompensasi gitu ya, ada kompensasi di belakang setelah lolosnya Partai Umat, kita tidak tahu. Dan apakah terus menerus Amin Rais bisa konsisten ya mengkritik kekuasaan. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, setelah dinyatakan Partai Umat lolos sebagai peserta pemilu 2024, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais melontarkan pesan tajam ke pemerintah. Ya. Pesan tajam itu ialah permintaan soal pemilu jangan ditunda dan jangan menambah masa jabatan jadi 3 periode. Ia mengingatkan Presiden Joko Widodo supaya tak tergoda dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita mendukung, mudah-mudahan presiden kita yang sekarang ini Pak Jokowi itu tanggal 20 Oktober 2024 itu sudah selesai purna tugas. Insya Allah sudah menjadi guru bangsa dan seterusnya, kata Amin di Jakarta kemarin. Untuk diketahui, Partai Umat secara resmi dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 menggunakan nomor urut 24. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asyari mengatakan berdasarkan surat keputusan KPU RI 551/2022 tentang perubahan SK KPU RI 518/2022 tentang penetapan parpol pemilu DPR, DPRD, dan parpol pemilu DPR dan DPRD lokal Aceh tahun 2024, Partai Umat resmi jadi peserta pemilu 2024 ya. Ya, sobat sekalian, itu ya tentang lolosnya Partai Umat yang sempat terjadi spekulasi adanya penjagalan ya di awal-awal ketika Partai Umat itu dinyatakan ya, dan juga Amin Rais juga menyampaikan ada informasi awal-awal ya ketika itu ada informasi A1 bahwasanya Partai Umat satu-satunya menjadi partai yang tidak diloloskan ya, satu-satunya partai yang tidak diloloskan pada pemilu 2024. Nah, akhirnya setelah adanya lobby ya, dan sebelumnya juga ada upaya untuk melakukan gugatan, tetapi itu sepertinya tidak dilakukan karena sudah ada lobby yang untuk mengklarifikasi ya kekurangan yang sifatnya administratif mungkin ya, yang itu sudah ada pemberitaannya dan kemudian sudah dilengkapi untuk tiap keanggotaan di daerah sekitar NTT ya, dengan mengirimkan anggota Partai Umat ke daerah tersebut sebagai syarat. Nah, memang setelah lolos Partai Umat mendapatkan nomor 24 gitu ya, karena nomor sebelumnya itu diisi oleh partai lokal di Aceh ya. Jadi kalau lolos berarti ada 18 partai nasional yang akan mengikuti pemilu 2024. Nah, memang setelah konstelasi panas ya terkait tidak lolosnya Partai Umat, awal-awal kemarin ya terjadi banyak spekulasi, diantaranya ada penjagalan ya, yang itu tentu saja tidak langsung menunjuk hidung kepada istana yang mempunyai kekuasaan melalui wakilnya KPU, tetapi itu memang tidak harus benar-benar ya dibuktikan gitu ya. Nah, setelah itu usut punya usut ya, kita ketahui ada mediasi ya, termasuk juga lobby untuk Partai Umat, usahanya untuk di sisa waktu terakhir itu untuk meminta klarifikasi ya terkait kenapa gitu ya tidak lolos, dan setelah itu ada beberapa alasan termasuk administrasi, kemungkinan itu juga alasan keanggotaan partai ya di daerah, misalnya NTT yang kemarin kalau nggak salah kurang ya, kemudian dipenuhi dan akhirnya memang lolos menjadi peserta pemilu 2024
ya. Jadi memang setelah itu ya banyak spekulasi kenapa bisa berubah begitu cepat ya, karena kita ketahui konstelasi di pemilu itu sendiri juga benar-benar padat ya, dengan isu tentang kecurangan ya kedepannya yang akan terjadi di pemilu 2024, terkait juga dengan partai ya, ada desakan ya, ini yang masih dalam bola panas di DKPP yang dalam proses untuk melakukan justifikasi ataupun untuk menentukan status hukum KPU dan juga Bawaslu, KPU tentang adanya aduan dugaan intimidasi KPU ke KPUD untuk menjadikan status partai politik dari TMS menjadi MS ya, jadi tidak memenuhi syarat menjadi MS ya. Dan ada juga isu yang ngeri-ngeri sedap, misalnya kalau tidak mengikuti arahan dari KPU maka akan dimasukkan rumah sakit, dan itu setelah diklarifikasi di media pastilah ada bantahan gitu ya. Tetapi memang apakah bantahan itu masih bisa diterima gitu ya, apakah bantahan itu sesuai dengan fakta atau mencari-cari alasan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh pusat ya. Padahal bukti video pengakuan dari orang KPUD yang pastilah disamarkan suaranya memang mengakui gitu ya, ada dugaan intimidasi ataupun pemaksaan untuk melakukan pengubahan ya syarat-syarat TMS menjadi MS ya. Kemudian setelah itu juga muncul video lain tentang komunikasi antara para pimpinan ya, komisionernya untuk tidak meloloskan partai U ya. Kita ketahui ya, setelah konstelasi ini ya pasti bisa menunjuk siapa partai U itu gitu ya. Nah akhirnya ini masih berjalan ya, dan publik sekarang sedikit demi sedikit pastilah ya akan mempertanyakan kejelasan dari tentang ya penyelenggara pemilu yaitu KPU yang akan menjalankan tugasnya dalam kepemiluan di 2024. Nah, tentang isu kecurangan memang isu yang sangat sensitif, dan ini kalau tidak bisa diatasi, di solve ya, kalaupun ini mengakibatkan ataupun melibatkan orang-orang dalam KPU, orang yang mempunyai kekuasaan ya, orang mempunyai kuasa dalam pemilu, memang harus ditindak tegas. Kalau tidak ya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu yaitu KPU termasuk juga Bawaslu ya, akan turun kepercayaannya, dan ini bisa ya dikhawatirkan tidak ada legitimasi lagi ya dari rakyat terhadap hasil pemilu yang sedari awal sudah ada kecurangan. Dan kemungkinan ya hasil dari pemilu itu juga diragukan ya hasilnya, karena pengamat juga banyak melihat satu hal, atau kalau pemilu 2024 ini ya kurang lebih ya akan useless gitu ya, karena sudah ada indikasi hasil siapa yang menjadi capres itu sudah ditentukan. Ya masih banyak lagi lah persoalan di KPU ya, terkait juga kemarin gratifikasi atau pengakuan dari si wanita emas ya, Hasnaini Muin, meskipun sudah dibantah ya, kita tidak bisa langsung 100% percaya itu benar-benar ya kabar yang tidak benar gitu ya, karena kecurangan-kecurangan itu banyak sekali indikasi kuat terjadi di institusi KPU gitu ya, terkait desain, misalnya desain gubernur desain Ganjar sebagai presiden 2024 ya, itu juga didesak oleh PKS agar dibuka ke publik gitu ya. Jadi memang ancaman ke depan KPU itu bukan masalah yang sifatnya teknis, tetapi non teknis, yaitu tentang kecurangan atau orang dibalik ini semua yang tentu saja yang punya modal untuk menentukan siapa yang akan menjadi capres ya, siapa yang akan jadi orang-orang terpilih di DPR, DPRD dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah problem gitu ya ke depannya. Nah, kalau tidak ada ketegasan terkait isu kecurangan pemilu yang sudah menganga ya, padahal event ini belum berjalan, ya maka tentu saja ini akan ya menjadi ancaman ke depan tentang penyelenggaraan KPU itu sendiri. Ya, kalau memang terbukti bersalah ya, salah satu tindakan yang tegas harus dipecat gitu ya, dan memilih orang-orang yang mempunyai integritas tinggi dalam rangkaian, karena ini adalah rangkaian nasional yang menentukan siapa yang akan lolos ataupun ya siapa yang akan menjadi capres, termasuk juga partai-partai politik ya, termasuk juga para politisi yang akan duduk di parlemen. Nah, setelah lolosnya Partai Umat ya, kita ketahui Amin Rais ada spekulasi misalnya di antaranya tentu saja adanya bargaining ya, kenapa bisa lolos gitu ya, dan itu terjadi begitu singkat gitu ya, mengingat ya apa yang disampaikan ya, perkataan para elit di atasnya, termasuk juga apa namanya orang pemegang kekuasaan di institusi KPU itu ya, banyak sekali kata-kata yang kurang lebih tidak bisa kita ambil mentah-mentah ya, tidak bisa juga dipercaya 100% gitu ya. Jadi sama seperti kasus Sambo yang awalnya juga PD bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah peristiwa tembak menembak ya, tetapi setelah itu ya, setelah didesak baru ngaku gitu ya, bahwasanya ada dia sendiri, Ferdi Sambo itu yang melakukan penembakan, pun juga untuk kebohongan-kebohongan yang lain yang juga dilakukan oleh para pejabat, yang kembali lagi kita ingat perkataan Habib Rizik bahwasanya negeri ini memang ada sedang mengalami ya akut darurat kebohongan gitu ya. Jadi apa yang terjadi saat ini ketika Partai Umat itu sudah lolos, ini spekulasi berkembang apakah ada bargaining ya, bargaining position, kompensasi ya, misalnya dengan adanya lolos ya, diharapkan Amin Rais yang mempunyai tokoh yang sangat strategis ya, tokoh perubahan reformasi, bargaining posisinya dengan posisinya yang saat ini harus tidak harus apa namanya, misalnya ya tidak usah keras lagi terhadap kekuasaan misal gitu ya. Tapi kemungkinan besar ya, pemberitaan yang terus beredar ya pasti juga akan dibaca gitu ya oleh Pak Amin Rais sendiri ya, tentang spekulasi yang beredar tentang bisanya lolos Partai Umat ini menjadi peserta pemilu 2024. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Amin dengan langsung mengkritik apakah ini benar-benar genuine ataupun apa namanya, sekedar pembuktian bahwasanya dia masih menjadi bagian dari luar istana yang mempunyai hak untuk melakukan kritisi terhadap pemerintahan saat ini. Dan apa yang disampaikan terhadap Jokowi ya, misalnya hindari penundaan pemilu yang memang saat ini menjadi ya isu yang naik turun ya, angin-anginan. Sesaat bisa diistirahatkan dulu isu tentang penundaan pemilu, bisa saat lagi kalau menemui momennya maka bisa dibuka lagi, tergantung dari konstelasi saat ini yang apa namanya bisa dipilih mau dinaikkan lagi ya beritanya tentang penundaan pemilu atau tidak. Nah, memang ini juga tergantung ya, ketika seseorang itu sudah memilih jalan untuk perjuangan, kita lihat saja gitu ya konsistensinya ya. Kadang kita ingat dahulu ketika sama ya 2019 ketika Partai Bulan Bintang yang tidak lolos apa namanya peserta pemilu ya, setelah ada lobby sana sini, akhirnya Partai Bulan Bintang dengan besutan Yusril Iza Mahendra itu ya lolos jadi peserta pemilu. Nah, setelah itu sebelumnya ya Yusril Iza Mahendra itu begitu kritis terhadap kekuasaan setelah lolos partainya dalam pemilu 2019, sikap kritisnya itu sudah menurun gitu ya. Nah, ini kita harapkan apa yang didapat posisi ataupun kondisi Partai Umat dengan besutan Pak Amin Rais ya tidak malah memberikan
angin segar, tetapi terus ya, ketika pemerintah itu salah memang harus dikritik, dan yang bisa menilai adalah tentu saja rakyat. Oleh karena itu tentu saja kita lihat saja ya konsistensi dari Pak Amin Rais, apakah tetap akan terus mengkritik kekuasaan ataupun sama kondisinya ya, tetap mendukung dan tidak melakukan kritik lagi. Itu berarti kemungkinan ya sudah ada masuk angin yang kita tidak harapkan bersama. Ya, kita tunggu saja ke depannya konstelasi politik yang begitu memanas jelang 2024, dan juga peran Partai Umat besutan Amin Rais yang akan menjadi salah satu peserta pemilu yang akan meramaikan pemilu 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.